Halo, perkenalkan saya Ananda Putri Rivi dengan NIM lahir 048. Di sini saya berperan sebagai perawat bersama rekan saya Dini Findra Brila Salti dengan NIM akhir 030. Di sini saya sebagai lansia. Hari ini kita akan mempraktikkan komunikasi terapeutik pada lansia. Untuk kasusnya, Nyonya S usia 68 tahun dirawat di ruang penyakit dalam karena hipertensi dan diabetes mellitus. Selama dirawat, pasien tampak gelisah, sering bertanya tentang kondisinya, sulit tidur, dan beberapa kali mengatakan takut penyakitnya semakin parah. Pasien juga sering memegang tangan perawat saat diajak bicara. Saat dilakukan pengajian, pasien mengatakan, "Saya takut tidak bisa sembuh, takut merepotkan anak-anak saya." Selamat menonton. Dah. Selamat pagi Ibu. Yesus. Kenalkan Ibu, saya Nanda, perawat yang bertugas pagi ini sampai siang nanti. Hari ini saya akan merawat Ibu ya. Oh iya Nak. Kalau boleh tahu, Ibu lebih nyaman dipanggil siapa? Panggil aja Oma Siti ya Nak. Baik, Oma Siti ya. Oma, saya boleh nggak duduk di sini buat menemani Oma berbicara sebentar? Iya silahkan. Sebelum berbincang, saya ingin memastikan keadaan Ibu dulu. Gimana perasaan Ibu pagi ini? Ya, saya masih lemas, juga Oma kepalanya agak berat. Baik Oma, selain badannya lemas, saya lihat Oma tampak agak gelisah ya. Apakah ada sesuatu yang lagi Oma pikirkan? Entahlah, Oma ngerasa kepikiran sama penyakit Oma aja. Jadi saat ini Oma lagi banyak mikirin kondisi kesehatan Oma aja ya? Iya. Terima kasih ya Oma, karena Oma udah mau cerita. Saya akan mendengarkan Oma. Nanti kalau misalnya ingin menyampaikan sesuatu, boleh ya sampaikan aja yang Oma rasakan. Nah, kira-kira hal apa yang paling membuat Oma itu khawatir saat ini? Oma takut penyakit Oma tambah parah, Nak. Oma merasa takut kondisi Oma ya yang semakin memburuk. Iya, Oma takut kalau penyakit Oma tuh semakin buruk dan tidak bisa sembuh. Perasaan takut seperti itu memang wajar dirasakan pasien ya Oma, apalagi harus dirawat seperti Oma di rumah sakit ini. Iya, kadang Oma juga jadi kepikiran terus sampai Oma nggak bisa tidur, Nak. Jadi Oma akhir-akhir ini sulit tidur karena banyak pikirannya. Iya, jadi Oma takut kalau tiba-tiba kondisi Oma memburuk, jadi takut kenapa-napa. Oma merasa khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi pada kesehatan Oma. Iya. Selain takut kondisi kesehatan yang memburuk, apakah ada hal yang lain yang membuat Oma cemas? Oma takut merepotkan anak-anak Oma. Oma merasa tidak ingin menjadi beban untuk anak-anak Oma. Iya, mereka udah sibuk sama keluarganya masing-masing, Nak. Oma tampaknya sangat memikirkan keadaan anak-anak ya, Oma. Menurut Oma, bagaimana perhatian anak-anak Oma selama Oma sakit? Mereka sebenarnya perhatian, cuma apa ya, walaupun anak perempuan saya kemarin sempat membawa makanan sih datang, Nak. Berarti tuh anak-anak Oma sangat peduli loh sama Oma. Iya, tapi Oma merasa tidak enak. Perasaan seperti itu wajar ya Oma. Banyak orang tua merasa khawatir dan juga merepotkan keluarganya. Namun biasanya itu anak-anak yang merawat orang tuanya karena rasa sayang Oma, bukan karena terpaksa kok. Tapi saya takut jadi beban. Tidak apa-apa ya Oma, silahkan kalau misalnya Oma mau menangis, saya di sini ya buat menemani Oma. Cuma takut kalau misalkan Oma tuh sakit terus, Nak. Ketakutan Oma. Oma selama dirawat apakah dokter udah ngejelasin terkait kondisi Oma? Katanya tekanan darah dan gula Oma harus dikontrol. Betul Oma, darah tinggi dan juga diabetes emang perlu dijaga dengan baik ya. Tapi banyak pasien juga tetap hidup nyaman dan beraktivitas dengan pengobatan yang teratur. Oh benarkah? Oh ini sih bisa membaik ya Nak? Tentu aja bisa ya Oma, yang penting Oma mengikuti pengobatan, jaga juga pola makannya dan juga istirahat yang cukup, dan Oma jangan banyak pikiran ya Oma. Baik Oma, supaya lebih nyaman, kita atur posisi duduknya dulu ya. Nanti Oma ikutin saya buat tarik nafas lewat hidung, lalu tahan sebentar dan juga keluarkan lewat mulut. Nah, nanti kita lakukan sebanyak 3-4 kali ya. Baik ya Oma. Iya, Neng. Sudah nyaman? Nyaman. Kenapa? Buat Oma. Lumayan Neng, dada Oma terasa lebih ringan.
Bagus sekali ya Oma, teknik ini bisa Oma lakukan kapan aja saat Oma mulai cemas atau sulit tidur kayak yang Oma ceritain tadi. Oma, selama ini apa yang membuat Oma tetap semangat untuk menjalani hidup? Saya. Si Oma sayang banget ya sama cucu Oma. Iya, yang sering apa itu kalau di HP suka ada mukanya itu namanya kan video call. Oh iya, video call ya, iya itu. Ya Oma, kehadiran cucu-cucu dan keluarga bisa menjadi sumber semangat untuk Oma. Apa ya juga, iya, dan dengan baik nanti Oma bisa lagi kumpul dengan mereka, nggak usah pakai video call lagi. Nah, sekarang setelah kita berbincang tadi cukup lama ya Oma, bagaimana perasaan Oma? Lebih tenang Neng. Apa yang membuat Oma merasa lebih tenang? Ya karena ada yang dengerin Oma ngomong dari tadi. Kita bisa ngobrol bareng Oma bisa menceritakan perasaan Oma. Senang saya dengarnya. Baik Oma, sebentar lagi karena saya akan melanjutkan tugas ke pasien lain. Sebelum saya pergi, boleh saya simpulkan, hari ini Oma kan merasa cemas ya karena takut penyakitnya semakin parah dan juga merepotkan anak-anak dan cucu-cucu. Setelah berbicara dan juga kita tadi latihan napas dalam ya Oma merasa sedikit lebih tenang. Betul, betul Neng. Jadi kalau misalnya cemasnya Oma muncul lagi, Oma bisa mencoba tarik nafas yang tadi sudah kita pelajari ya Oma. Dan juga Oma bisa berdoa. Coba ya Neng nanti Oma mau berbicara atau Oma membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk memanggil perawat ya Oma, manggil saya. Terima kasih ya Nak. Baik, sama-sama ya Oma, saya juga senang bisa nemenin Oma hari ini. Semoga nanti Oma makin nyaman dan juga cepat membaik. Karena saya mau pamit ke pasien selanjutnya Oma, nanti kalau misalnya Oma butuh apa-apa Oma bisa mencet bel ya Oma. Saya boleh pamit, apakah ada yang Oma ingin tanyakan sebelumnya? Amin, terima kasih ya Nak ya. Ya, saya izin pamit ya Oma, permisi. Selamat beristirahat ya Oma. Ya Neng. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.